Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Discuss, bertemu lagi dengan Eka Anas di channel YouTube-nya Discuss sore ini. Dan di sebelah gue udah ada mamangnya Bandung nih. Ada Kang Rekti Yuwono dari The Sigits. Kumaha Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sakit gigi, cuma dibela-belain nih, datang buat ketemu sama kita ngobrol nih. Atau lu pisan Kang. Terima kasih. Ponsan gak disikat? Udah buat sih, tadi malam. Tapi pengen ngurangin minum obat-obat. Biarin aja sakitnya dirasain-rasain lah. Kayaknya ngilu-ngilu, cenut-cenut gitu. Sakit tapi enak kan? Psychedelic gitu ya. Nyut-nyut lama-lama tuh kayak gitu, kayak gitu. Jadi memang umur sakit memang gitu Kang. Kayak udah mulai kropos ya. Ya, gigi juga kan gue bolong-bolong nih, udah ada yang copot mah segala gitu. Tapi generally selama pandemi sehat alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah nggak terlalu ada yang signifikan, paling masuk angin gitulah. Punten tapi belum pernah positif ya, karena gua baru minggu dua, nggak sebulan sih orang mah. Belum. Mudah-mudahan sih jangan ya gitu ya. Mudah-mudahan jangan, dan emang berusaha nggak sakit sih. Ngejaga aja tuh ya. Ngejaga aja biar nggak. Stamina mah kejaga ya, terus, sehat. Lumayan lah. Gue ngeliat kan rajin banget, kayaknya rutin malah main basket ya. Seminggu sekali jeung baturan. Ternyata gue juga ada senengnya ngelihat, dalam artian kayak wah sehat gitu, tapi serem. Kan iya kata klaster paling riskan dari tempat olahraga, tempat ibadah kayak gitu. Ya, tapi mudah-mudahan sih ya. Teman-teman ini sehat semuanya. Dilema ya. Nggak olahraga Ya. sakit. Olahraga sakit. Iya. Jadi ya. Cuman ya kalau dibilang basket level berapa 8 gitu. Gue sih yang maksudnya itu saduran-saduran aja buat posting kan. Kalau apa tuh level naon? Kan ada di postingan Instagram level-level kegiatan yang resikonya level 9 kan sempat ada viral juga yang kasino apa yang kayak gitu. Kasino teh naon? Kalau misalnya berolahraga level 7 basket level 7 terus level 8 iya ada tingkatannya gitu ya, ke kasino gitu. Waduh. Semua tidak lihat nggak ada posting yang ada, pokoknya entah siapa yang posting ya, pokoknya media tempat lah ya, judi gitu ya, tempat judi. Terus dari situ juga udah kebaca kan ya, dia nyadur aja jadi salah, artikel luar yang nggak tahu juga source penelitiannya gitu. Iya. Ngapain lagi begini judi juga ya, lagi susahnya. Maksudnya banyak distorsi informasi juga, tapi yang pasti mah berusaha ya seaman mungkin. Kalau yang sakit nggak usah dateng. Kayak Adit kan sempat sakit. Iya. Oh, si Adit pernah sempat. Dia baru datang minggu kemarin setelah nggak basket 4 bulanan. Tapi lain terinfeksi lain enggak? Terinfeksi. Oh, positif. Positif oh juga. Gitu. Tapi udah sembuh dan akhirnya udah baru sembuh, tapi lagi. setelah sembuh pun 2 bulan 3 bulan tuh nggak sama sekali nggak. Wah. Ya. Wah, nun Kang. Terima kasih. By the way, kita lagi kita lagi di Lubell Space di Bandung. Jadi kalau kalian lagi berada di Bandung, teman-teman, silakan mampir di Lubell Space Setiabudi. Ini gue lagi mesen mango milkshake. Kang Rekti mesen banananya. Kopi nu banana lain dah. Bukan, saya nyari pisangnya tadi, tapi nggak ada pisang soalnya ini. Ice kopinya mantap tenan cuy. Manis, enak. Ada yang original, ada yang banana. Ini tiap minum nyut. Sakit-sakit nikmat deh. Eta naon lah. Wah, ini Spagetinya. Tapi ya nantilah sambil. Mangga Bang. Enggak. Sebat dulu. Iya. Jadi silakan mampir di Lubell Space di daerah Setiabudi, nanti di Google juga ada ya. Tapi jadi memang ya itu tadi ya, dilemanya kalau di dalam masa pandemi kayak gini kan kita belum pernah ngalamin peristiwa kayak gini ya. Umur gitu kan. Iya. Berapa generasi warga Indonesia dari kita yang lebih tua-tua juga. Nah lo. Bener nggak tuh? Kalau bermusik, jadi kalau di Sigit atau Munar gitu, ditunda apa latihan masih berlangsung? Latihan mah udah jarang. Nggak, ini sih nggak ada ya. Iya. Jadinya masing-masing aja di rumah.
Ngulik-ngulik lagu yang udah pernah direkam atau enggak demo-demo yang udah ini udah sempet direkam gitu kan selama berapa tahun ya, 2018, mulai 2018 kan workshop tapi nggak beres-beres. Ya udah sekarang punya waktu untuk diem di rumah, cobain beresin walaupun liar. Wah, terpisah gitu. Cuman ya nggak ada opsi lain. Iya. Saya kalau ngumpul ya nggak worth it lah ngumpul. Ya. Kalau biasanya tuh kan approach masing-masing orang terhadap kondisi ini aya nu hati-hati pisan gitu kan, orang wah kalau bisa gue di rumah aja gitu, ada yang aku mahawel orang mah ntar kalau misalkan ya udahlah gitu. Mungkin di sekitar umur ada yang kayak begitu nggak? Atau lu juga termasuk yang mana nih? Kalau saya sih hati-hati tapi nggak berlebih kali ya. Ya benar. Maksudnya ya setidaknya tetap jaga protokol. Jaga protokol ya, pakai masker walaupun sekarang nggak pakai. Terus kalau lagi nggak enak badan ya nggak keluar gitu. Iya. Tapi sih mah 1 meter aman. 1,3 lah segini. 3 mili. Tapi otomatis akhirnya di hold ya semua kegiatan band ya. Ya pokoknya dikerjakan sebisanya aja kali ya. Iya, secara mobile gitu. Padahal kalau ada tawaran manggung pun belum tahu udah pada siap. Tapi kemarin kan udah ada beberapa kali kan dari My Wave, Jarum, Synchronize. Tapi setelah itu Adit sakit, ya udah belum lagi gitu. Di hold dulu akhirnya. Di hold dulu. Padahal lagi siap-siap untuk pemanasan rilis album berikutnya. Baru kemarin Another Day baru dirilis tahun kemarin kan. Iya. Udah keren banget tuh kan. Aduh. Tapi nggak tahu nih. Udah disiapkan padahal yang single berikutnya Terek atau belum? Udah disiapkan tapi kan rencananya mah single album gitu. Entah singlenya berapa kali. Tapi si album ini juga sebenarnya belum materi untuk dimasukkan menjadi album 10 lagu atau berapa belas lagunya tuh belum siap gitu. Baru 4 laguan lah yang siap. Yang siap untuk masalah itu dalam artian album material untuk dirilis gitu ya? Sebagai yang single yang siap sih. Sisanya ada sekitar 10-11an? Ya sisanya ada 10 lah kali ya. Masih ya ini karena jadi di rumah terus jadinya malah jadi mikir lagi. Walaupun gue berasumsi kayaknya terakhir di tahun 2013 sampai sekarang pasti tabungan nggak sloba makanya udah tabungan mah ada 40. Ya gitulah. Dan cuma yang lagi diselusin segitu ya. Kemarin sempat workshopnya di studionya Agan ya di awal tahun sebelum pandemi tuh. Gue sempat melihat turnya si Agan juga sering cerita tuh katanya lagi ada di Sigit nih siang katanya gitu workshopnya. Sampai jauh-jauh gitu sih Rek. Nah hati di dia apa? Pengen nyari suasana baru aja sih. Itu mah. Travel, TikTok gitu ya. Kan selalu kalau workshop di Bandung dan semuanya tinggal di Bandung sebelum Fari pindah ke Jakarta. Jadinya workshop pulang. Pengen nyobain sekali yang seminggu di Jakarta gitu. Dan itu dilakuin jadinya. Walaupun Fari pulang ya. Iya kemana? Bintaro Fari tanya. Di mana ya? Lebak Bulus ya. Lebak Bulus. Tapi cari suasana baru jadi mungkin juga rebonding dari ikatan yang lain karena kan pasti keluarga lah, pekerjaan. Ya, udah beda banget sih sekarang. Lo masih nemuin dinamika yang sama nggak waktu ngumpul lagi? Kalau ngumpul lagi sih hampir sama gitu. Ya. Ya nggak berubah lah. Nalawakna gitu. Nalawaknya ya temen aja dari dulu juga temen memang. Iya. Cuman berubah semenjak udah punya rumah masing-masing, udah punya keluarga. Jadinya waktunya berkurang aja sebenarnya bukan berubah. Iya. Dinamikanya. Karena gue ngeliat kan The Sigit tuh salah satu formasi band yang dari pertama kita kan hampir berbarengan reknya yang masih solid berempat, tinggalnya berenang babalatak. Gue ngeliatin kayak kan maksudnya paling susah ya ngejaga dinamika gitu kan. Iya sih. Nyamain persepsi visi lah gitu kan. Menurut gue kalau band kayak The Sigit ini atau taruh siapa ya Seringai, walaupun Seringai udah ganti awal banget si Ton ganti sama iya si Sanga si Seming gitu. Tapi menurut gua
sering ngasih Sigit, White Shoes kayak gitu kan, yang di solid sampai sekarang tuh gue bilang band yang paling beruntung menurut gue. Tapi kayaknya White Shoes ya, kalau White Shoes ya kalau boleh Atau dibilang Moka merun kan gitu. Moka yang White Shoes bisa kenapa tuh? dibilang yang ada kemiripan walaupun White Shoes yang lebih pertama gua sadarin wah solid ya, itu tuh pas awal-awal White Shoes album pertama tahun berapa ya, 2006 Lu koneng tanya, 2005 2005 ya, album White Shoes Widu Devrina kan sempet tuh main juga ke Ruang Rupa, ya. ke Ruru. Sigit main kadito apa kumaha? Sendirian. Ente, Kan suka punya Jakarta. Nginep di rumah lo juga pernah. Itu aneh bisa di mananya. Jalan gitu, maksudnya terus. Yang nginep di Ruru, ya gitu mereka memang kayak apa ya? Setengah ya kalau sebagai band manggung itu kerja mungkin. Ya. Tapi kalau di kesehariannya ya udah teman semacam teman kampus juga gitu kan. Teman nongkrong, teman berkarya gitu. Iya, Jadi nggak melulu bisnis lah kesannya. Terkesan Iya, gitu iya. waktu itu sih. Begitupun mainnya jeung barudak dari SMP ya kalau nggak salah kan. Iya dari SMP ya, Fahri SMA. Jadi emang Sahabat. kemiripannya gitu sih. Kadang kalau ada panggung ya jadi band yang apa ya istilahnya, ya unit bisnis lah kasarnya ya. Berprofesional lah gitu. Profesional, berusaha profesional walaupun nggak profesional amat. Tapi kalau di rumah atau nggak lagi main doang, bahkan kalau misalnya ada manggungnya jam 7 ya dari landing sampai jam 7 itu kita mah jalan-jalan aja jadinya. Di tempat Mentalitasnya tujuan. udah jalan-jalan sama temen gitu. Itu sih lain kali ya. Lain kerja deh gitu nya. Lain kerja ya. Soalnya ada beberapa band, mungkin band senior terutama kan udah kayak pergi misa-misa. Iya. Gue berangkat sudah kayak gitu tuh, by the way. Nggak juga gitu. Oh iya udah gitu ya. Mencar sih ya. Karena kalau gue jadi cerita gue nih. Kalau gue mah notabene orang anyar gitu. Dan sisanya nama si Bayu, Tony baheula gitu nya. Ruli jeung Bayu teh kan ti leutik. Si Tony jeung si Basi, si Dodi ti leutik oge gitu. Urang nu pangkolot karek asup, jadi jellingnya itu pas lagi forming band lah gitu. Iya. Tapi ada waktu gue udah ngelihat interview manajer si Gofar gitu kan, ada satu yang pernyataan lo bilang di situ gue harus gue harus mengakui sekarang kalau di segitu tuh ya adalah gue, lu bilang gitu. Atau maybe mungkin orang leadernya nih, gue leadernya di sini gitu. Kalau nggak salah sih yang gue lihat tuh sulit untuk mengakui, tapi pada akhirnya ya udah gue mesti akuin, ya udah emang karena gue nih kayak gitu. Kalau nggak karena gue nggak. Bukan karena gue atau apa sih, lebih ke kayak apa ya? Ya udah pertama karena motornya ya, mungkin. Udah ngabisin hidup setengahnya di sini. Iya. Jadi seolah-olah kayak bukan Desigit adalah gua sih, gua adalah Desigit kali kemarin. Sekarang. Jadi ya gitulah. Gua ada Desigit gitu dan. Jadi kalau nggak ada apa ya, susah juga ngomongnya. Iya singkatnya mah gini lah, kalau nggak ada gua mah nggak bisa manggung kasarnya. Kali. Karena jadi kayak semacam tanggung jawabnya ngerasainnya mulai kerasanya semenjak itu. benar. Kayak nggak bisa digantiin. Iya, karena juga kan ya kurang lebihnya kita kan sama-sama bisa dibilang tanda kutip frontman lah gitunya ke Rednya. Gue juga struggle bergelut dengan posisi gue di band, di dalam artian gue berusaha menaruh tempat demokratis bersama teman-teman yang lain, tapi ternyata gue nemuin diri gue berada di posisi yang harus nge-push orang-orang terus kayak gitu kan, yang dimana pada yang terjadi pergesekannya ternyata nggak semua orang pengen di-push sama dengan level gue. Kenapa akhirnya Bayu cabut satu-satu mulai peratolan lah kayak gitu kan. Dan gue relate banget pas lu bilang kayak wah sarua jeung aing ya gitu. Yang gue rasain sama Rekti itu dalam artian gue yang harus nggak harus, tapi gue menemukan diri di mana harus jadi mesin penggerak untuk supaya mesin band ini maju gitunya. Betul. Kayak gitu berada dalam posisi vital. Plus kalau misalnya lagi manggung, kalau nggak ada vokalisnya kumaha teh aja gitu kan.
Ya kasarnya mah orang mungkin selewat band yang lain ya, entah siapa bandnya. Banyak kan yang ganti-ganti vokalis, ya Dewa lah atau apa. Ya. Cuman kalau band-band kita mah kayaknya tuh udah langsung orang gitu ngelihatnya sahayu, suaranya gini gitu. Ganti muka ya. Ya karena ngerasa gini kayak yang tadi Eka bilang gua harus jadi penggeraknya. Itu tuh bukan lebih kepada kesadaran, bukan kayak mementingkan diri, naikin diri sendiri, tapi lebih kesadaran bahwa yang mulai itu gue sendiri. Kalau dari Sigit kan yang mau jadi band dari Sigit teh gue sendiri. Terus nanti kalau misalnya ada waktu di mana mentok, harus disadari bahwa ya kalau nggak gue yang gerakin, nggak bisa ngandelin orang lain gitu. Kasar dalam artian nggak bisa nunjuk lo dong kerja dong, nggak bisa gitu. Gue mau ngerasa yang ini mah gue harus kerjain partnya gue, porsinya gue gitu ya, sebagai individu dan sebagai personil gitu ya. Ya kasarnya kita yang memulai, harus kita yang selesaikan lah. Iya. Nggak tahu kalau di beranda seperti apa, tapi ya kadang yang barusan lo bilang nge-push anak-anak, tapi belum tentu semua orang bisa di-push. Betul. Seperti kita memush diri sendiri gitu ya. Ya kalau di Sigit sih kayak bukan, ya gue mah selalu mempush diri sendiri aja. Oke. Karena ya selalu berpikir bahwa kalau nggak gue yang mau, ya nggak akan jalan nih band gitu. Iya. Tapi pernah ada pasti kan perjalanan selama segitu tahun sabar salah ya? 99 apa 2000 mulai itu? 2002 lah. 2002 nya. Pokoknya setelah berandas beberapa bulan lah. Ya kan hampir bersamaan lah kitanya. 2002 tapi ke ayeuna 2000 ya hampir 20 tahun lah nya, 19-20 tahun kan. Iya ya. Iya kan, hampir setengah hidup, bener banget kan. Emangnya akhirnya sampai hampir 40-nya. Bulan. Kilo salapan. Iya tahun ini 40. Ya kan hampir setengah hidup itu. Iya. Jadi kamu harus nyadarin kan. Iya. Pasti melalui pasti melalui naik rumah guys, pasti kan bentrok, ribut kayak gitu. Sebenarnya nggak ribut sih, lebih ke kayak ya itu tadi kejadian kayak mentok gitu ya. Mencoba mencari solusi ke Fari misalnya. Aduh, mana ya lagu yang baru dari Fari? Mana ya ini nunggu dari. Tapi selama dijalanin selalu yang bikin semua jalan bukan nungguin kerja orang lain, tapi guanya yang harus ngerjain. Setidaknya kalau karena ya gue juga nggak tahu itu sudut pandang gua. Kalau di sudut pandang Fari mungkin dia udah kayak nih udah lempar-lempar, yang gue menangkapnya tidak seperti inisiatif gitu. Padahal dia udah memberi inisiatif menurut standarisasinya Fari gitu. Ya udah maksimal maksudnya. Entah kapan menyadari itu, tapi ya udah dari semenjak sadar, ya nggak sadar amat sih, tapi selalu berusaha kayak kayak kan ada archive demo misalnya. Ya udah aja gali kembali lagi aja dan mencari semacam inspirasi dari apa yang sudah kita lakukan. Dalam artian kalau di sini ya apa yang sudah Fari lakukan gitu. Demo si Fari udah ngerjain ini sebenarnya, ini bagus juga ya. Dari situ terinspirasi untuk ngerjain lagi misalnya. Jadi berkesinambungan kayaknya. Sambung nyambung. Ya, jawabannya itu sih. Kalau modus nyalahin ada hal yang nggak aktif sih, lu mainnya nggak bener sih gitu. Lebih, gitunya. Kayaknya gue mah lebih baik kayak ya udah aja apa yang gue bisa kerjain biar yang tidak memuaskan buat diri gue sendiri setidaknya bisa memuaskan gitu. Iya. Tapi dapat approval dari yang lain nggak biasanya teh, Red? Nah ini juga dilematisnya kadang kan. Ya mungkin ngerasain juga yang kayak pasti, kadang-kadang jadi otoriter gitu. Nah, orang punya visi, si Iyo punya visi gitu. Jadi tabrakan gitu. Ya itu kadang kan bisa dikomunikasikan ya. Gini aja yuk, gitu aja yuk gitu. Selama bisa dikomunikasikan sih selalu. Which is ada posisi Gidon juga sebagai manajer kan gitu teh. Wah, peran Gino mah gede banget justru. Dari awal kalau nggak salah kan. Dari awal kayak
Justru karena ada Gino jadi keotoriteran guanya memudar gitu karena ya Fahri gua teh emang apa ya mahiwal lah ya. Mahiwal teh naon sih? Mahiwal teh apa ya? Beda sendiri gitu, offbeat lah gitu. Nu mencong lah. Melenceng gitu ya, melenceng jadinya kadang kalau misalnya melencengnya bareng-bareng gua sama Fahri mah nggak apa-apa. Ya. Ini dua-duanya melenceng ke arah yang berbeda gitu. Di situ ada opininya Gino gitu. Yang berusaha nyari common ground atau titik tengah gitunya. Sesimpel lagunya kok gini sih? Ya gitu, sesimpel itu cukup. Tapi modus operandinya memang apa namanya as a songwriter utama timana jeung ti Fahri biasanya. Ya. Oke, tuker-tukeran materi dan saling respon dan saling komunikasi lah ya gitunya. Ya. Gue juga ngelihat ada kalau diperhatiin dari sigit-sigit materi awal ya di EP nu awal tadi kan nu materi awal 4 lagu nyambung ke Visible Idea Hard Disk Slick 2 dibikin 2 seri mah masuk anggit tadi orang mah ayam Hard Disk Slick 2 seri 2 EP lanjut ke Deturn itu udah jelas progresnya kerasa kayak gitu kan dan gue selalu ngelihat salah satu dari USP atau panas tuh ya main hangat ya itu kalau dingin ke panas kan wih tambah bergejolak langsung giginya gimana nah entah kalau pasti hasa mikir karya senang-senang muter-muter makanya ngomong dari tadi. Iya deh, gua simpelin. Gue ngelihat kalau dari perkembangan segitu adalah USP atau anjing bahasa iklannya. USP itu apa? Unique selling point. Sedap. Unik segitu mah gue bilang groove-nya rek kalau menurut gue ya. Acil itu mah udah. Groove-nya ya. Acil. Itu kalau bikin lagu dia yang nge-breakdown enaknya diginiin gitu kumaha. Kayak lebih seli ininya sih. Apa jamming aja keluar gitu. Apa ya, misalnya riffnya kocokannya 1/16 gitu, kadang-kadang Acil tuh nggak konstan awal-awal ya setidaknya nggak konstan kadang jadi kayak emang hiwal juga tapi justru itu yang kita pakai biasanya. Iya, gue begini karena pengen pasti banyak penggemar The Sigit dan juga yang pengen tahu gimana proses kreatifnya gitu kan. Biasa kan dari kayak lu bilang tadi Fahri gimana gitu kan. Berbalas-balas demo biasanya paling tuh ya. Nyen direkam handphone hukuman dilempar gitu kan. Kan nggak jadi komunikasinya minimal struktur basic karek dibawa ke latihan gitu ya. Ya. Baru ntar sih yang lain Adit ngilu jeung si Acil kasih beat gitu ya. Ya, jadi kayak apa yang dibikin sendiri di rumah, baik yang dibikin sama Haya atau Fahri, kalau udah dilatihanin langsung berubah semua. Iya. Itu yang gue dengerin juga itu tadi groove-nya dalam artian pondasi lagu dan struktur gitu. Karena kerasa yang dari ya udah pasti kalau band kan pasti berevolusinya. Di awal ngabret, ngebut, begitu masuk di turn langsung kerasa itunya tuh. Gue ngeliatnya kayak lu bener-bener per part tuh dipikirin. Ini gue nggak tahu nih asumsi gue ya. Per part dipikirin. Ini kita kasih drum staccato atau ini bagian ngebut, ini bagian melodi, ini kita break dulu kayak gitu. Kayak gitu nggak itu assessment yang cukup fair nggak gitu? Kayak gitu banget. Gitunya. Sampai ke ini terakhir pun Another Day gue dengerin anjir lebih ribet enggak, cuma agak kompleks kayak gitu ya. Nggak kompleks juga sih, cuma menurut gue nggak, lu nggak ngebut, lu lebih lagu agresif tapi groove-nya gitu yang lu pentingin tuh. Dan lu juga, gue denger di Grovar, lu bilang ada semacam keraguan-raguan pada diri yang bikin lu kenapa nahan materi ini untuk dirilis gitu ya. Lu bilang seband tuh nggak pengen dirilis, nggak pengen ngerilis materi jelek lah intinya gitu. Ya itu pasti nggak pengen jelek. Nggak pengen jelek dalam artian kitanya juga ngerasa jelek. Iya, masih puas dulu ya. Masih puas dulu, yang
yang mana belum tentu juga. Kayak Another Day kemarin juga dari Fahri juga ada nggak puasnya, dari gue juga ada beberapa yang nggak puasnya gitu. Cuman titik penentuan oh ini layak dirilis secara materi sih, entah sound dari struktur lagu dan lain-lain itu udah memuaskan. Detail-detail kecil doang yang benar. Kayak misalnya Fahri bilang sound gitarnya tuh kayak kurang apa ya, maininnya kurang selengean atau apapun itu. Tapi tanpa ada detail selengean itu pun Gino bilang enak. Itu udah kayak semacam udah cukup di sini. Selesai dan gitu. Karena berawal dari sebuah lagu yang sulit dimengerti oleh Gino, tiba-tiba Gino bisa ngerti gitu. Oh, benchmarknya mungkin dari Gino ya, karena dalam artian dia bisa dibilang notabene non musician, dalam artian dia sebagai orang bisnis manager, tapi kalau dia udah ngerti atau dia menurut dia udah catchy itu... Karena ya Gino sih bilangnya saya nggak ngerti musik lah, teknisnya nggak ngerti, tapi dia kan penggemar musik. Benar. Dia ya budak indie lah, mengerti apa yang enak gitu. Kalau misalnya udah semuanya mentok dari dia udah ada suara, baru ntar ini patut diperhitungkan kalau misalnya Gino udah sebagai orang yang non musikal bisa beropini gitu. Iya kayak misalnya kita udah biramanya 11/8 bla 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 bla. Tapi yang dengerin gak nangkep gitu, ya buat apa? Tapi kita udah main capek-capek bla 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 bla, liar yang ngedengerin entah Gino entah Helvi atau siapapun dengerin ngangguk, sesederhana ngangguk ini udah cukup. Iya sih. Biar yang ribut kita aja. Iya. Kan kata pepatah juga kan, the devil is in the details. Eta teh yang mau menghabiskan waktu untuk detail-detail justru itu yang paling yang bikin bagusnya gitunya. Dan memang benar yang jahatnya yang benar. Yang membuat Sigit menurut gua excel atau mental sendiri dari landscape band-band di lokal gitu, band indie, menurut gua ya itu karena yang termasuk paying attention sama detail dari kalau itu sedap. Dipuji terus. Yang iya gua yang pengen tahu ini Rek. Nggak banyak yang akhirnya bisa ngebawa musiknya sampai ke level global. Katakan bisa dihitung jari. Which is memang ya lu bilang tadi approval secara global atau secara universal lah gitunya. Ti orang kayak si Helvi atau Gino bisa mengangguk, itu kan berarti juga nanti bisa transcend ke audiens yang lain gitu ya. Mungkin ini juga salah satu yang ngebawa Sigit bisa ada akses ke luar negeri, dalam artian publik internasional yang nyari yang beda dan juga nyari sesuatu yang beda dari Indonesia, tapi juga nemuin hal yang punya appeal yang sama penggemar musik gitu kan. Yang gue pengen tahu sih ini sih siapa yang nge-push Sigit untuk bisa nyampe ke level global itu. Kan lu dari full album pertama keluar udah Australia kan, terus South by Southwest. Itu pasti juga pendengar musik secara general atau penggemar The Sigit pengen tahu orangnya boga band arek siga mana gitu kan, pengen ini itu gimana tuh rutenya? Rutenya mah kalau cara mendapatkannya mah ya dicoba aja, selalu pengen nyoba dan emang dari awal ngeband ya kasarnya udah cita-citanya mah bukan pengen menggantikan band-band yang lagi hits pada zamannya gitu. Pengennya matur, pengen ya bisa terkenal seduniaun gitu, maksudnya setidaknya tur-turnya aja lah gitu. Ulang nanggung lagi. Ya kayak zaman kita kan The Strokes atau apapun itu. Iya. Ada dokumenter turnya The Strokes kan sempat keluar tuh. Ya. Yang handycaman gitu. Ya. Klipnya Someday juga kan. Ya, yang kayak gitu kan ngeliat. Seru ya main band kalau gini gitu. Ya udah itu sampai kapanpun kayaknya pengen dikejar deh gitu, kayak
travelingnya, adventure, melihat tempat baru gitu. Iya. Lebih ke cita-cita anak kecil aja sih. Gue pernah dibilangin ku si Agan tuh by the way engineer di Sigir pagi live katanya. Emang gitu milioner? Emang gitu milioner, engineer juga dia dari berdua sama si Wisnu. Cina katanya begini, si berarti mah jarum, jeung kopiko, nu botolan, bisa semalaman tuh begadang lah. Yeah. Browsing gitu kan sama internet guys, wifi gitu bisa berjam-jam tuh gitu. Dan juga apa namanya, sana budgetnya lu tuh ngontakin label sama organizer festival di situ. Oh, ini zaman di Masif kali ya? Merenya, pokoknya lu tuh Iya. ngelemparin profile band di Sigit, dar lu tambakin ya pokoknya gitu. Iya. Dari situ dulu ya. Pokoknya dicoba aja, nggak ada cara. Iya. Makanya sempat kirim ke NMI dan lain-lain kan. Iya. Walaupun cuma sebaris 2 baris masuk nama. Ada publikasinya. Ya, kenapa enggak lah gitu. Kayak Udah ada ininya, udah ada aksesnya kan ya, udah ada ya email, udah dipermudah, tinggal mau ngerjain apa enggak gitu, internet Iya. lagi kan. Iya. Bahkan zaman 90-an pun sebenarnya kita bisa lewat pos ngirim informasinya ada dari kaset, misalnya beli kaset Bad Religion atau apa, alamat Epitaph Records-nya ada ya kirim aja kan. Ya. Dan itu yang dilakukan, bisa dilakukan, tapi banyak yang tidak melakukan. Yang melakukan orang-orang kayak lu, kalian, yang mana pada akhirnya punya band dan jalan dan sukses gitu. Jadi yang tidak melakukan, yang pada akhirnya bertanya-tanya kok bisa gini caranya, oh gitu doang. Tapi orang gini tadi balas kan, Rek. Tadi balas. Oh ya orang kayak Glastonbury, tuh festival gede kecil, mana itu balas-balasnya gitu kan. Ada yang pernah ngebalas naon nih katanya di Spanyol. Ayo dikasih ntar slot, tapi kita cuma bisa ngasih slot aja cina. Jadi ongkos segala nggak kudu tanggung sorangan gitu. Tapi setidaknya udah ada dicoba, ada respon, jadi tahu kan, oh ternyata. Ayo dua masalah Spanyol sama Inggris naon gitu kayak festivalnya tuh. Nawarin memang bisa nih gua kasih lo slot, dia bilang gitu. Cuma lu mesti ya kita nggak bisa nanggung akomodasi transport kena gitu kan. Which is itu juga yang jadi solusi lo kemarin waktu itu akhirnya lo cari sponsor pada setelah itu kan dibantu Gino gitu ya. Gino dan Helvi. Oh iya, kurang lebih Fast Forward pasti punya andil besar dalam mendorong itu. Gimana ya Mas Marin ya waktu itu? Mas Marin kumaha? Saya lupa ceritanya. Pokoknya akhirnya ada ya. Duit aja entah dari siapa. Pokoknya doaan itulah. Marin sama Helvi yang ngurus. Helvi kayaknya mah magician ya mah, tukang sulap. Jadi bisa ada koneksi ke label Northside itu? Caveman Records dan Reverberation, tapi udah nggak ada labelnya. Iya. Jadi di situ mungkin kalau rutenya ngedorong aja lah pokoknya. Coba aja lah, sama kayak ngelamar kerja sih, udah masukin aja ya. Iya sih. Kirim aja CV mana yang nyangkut. Tinggal suka apa enggak. Kalau dipanggil ya datang. Rokok sekarang juga pada ngebuka lagi kan. Iya. Brand. Mana aja Jarum dari dulu bagaimana sih? Dari pertama kali di Sigit lah. Dulu mah nggak ngerokok, dari SMA nggak ngerokok. Oh gitu. Nah jadi pas kuliah kereta api. Pas kali kuliah ada yang ngenalin ini rokok. Dari dulu mah nggak suka ya. Marlboro nggak suka, sorry. Itu ya maksudnya nggak enak gitu ngerokok. Itu ngerokan. Ini enak. Paling pas iya. Kawin lah yang sponsoran langsung gitu. Ini lagu Clover Doper. Langsung kan ada rezekinya. Kalau mau ditarik lagi nih Rek, obviously atau yang udah jelas karir lo di sebagian dibangun dari musik katanya. Ya. Tapi kalau ditarik ke belakang, mana ITB teknik engineering, no? Lebih ke environment lain. Meteorologi apa? Anjir. Serius? Ya. Badan Meteorologi dan Geofisika itu. Aha. Nah kalau mau kerja di situ ya kuliahnya di Meteorologi dan Geofisika dan. Anjir serius tuh. S1 katanya. S1, S2-nya ngambil manajemen lingkungan, tapi nggak dipakai. Oh gitu. S2 selagi Sigit berjalan dong?
Ya mulai berjalan, mulai Awal-awal kayak, kayaknya. Oke, mulai bro. dapat label, mulai dapat sama fast follower. Kita pas S2. Ada koneksi nggak tuh ya apa yang lo bikin dalam artian meteorologi kan? Gue nggak tahu ya, ini maksudnya meteorologi kan lebih kayak fenomena alam, atmosfer, apa ya? Nggak tahu. Antariksa lain lo kemana? Koneksi dalam artian keilmuannya gitu. Legend dengan konsepnya, musik gitu ya? konsepnya sih iya di sisi Sigit, karena gue lihat kan, Oh. ya terutama yang sekarang ya, Another Day kayak ada unsur apa ya, psychedelic tapi ya lebih kayak perbintangan. Nah, kalau ngeliat ininya key visualnya lah gitu. Nggak ada lah. Nggak ya? Cuman kayaknya mah nggak tahu ya. Pengaruhnya ke bermusik lo gimana? Intinya mah. Mungkin cara berpikir kita beda. Kan urusan desain ya. Seni murni orang. Seni, Iya sih. seni kan? Iya. Iya, iya. Nah, justru desain mah lebih ke engineering ya. Ini mah seni murni kan. Iya. Kalau saya mah berpikirnya udah engineering aja gitu. Kayak sistematis kali. Walaupun nggak sistematis orangnya. Mungkin kerangka berpikirnya yang sistematis mungkin. Jadi kayak bikin lagu ya kayak bikin makalah mungkin. Dalam artian lo cari openingnya dulu kayak Ya, gitu. cari ya, referensinya dulu apa topiknya mau dibahas apa. Cari referensi ya sama aja juga ya. Seni juga gitu cuman Iya, dari referensi. dalam menganalisanya gitu kali. Merangkai-rangkai kalimatnya Iya. kali. Ilmu perbintangan lo sih meteorologi Bukan, teh lain. cuaca. Cuaca kan nih, fenomena perubahan cuaca iklim begitunya. Wah, anjing rek ternyangka aing. Fisika banget. Iya ya. Tapi di sisi lain karena belajarnya fisika soal recording sedikit lebih mudah inilah nerep kayak recording nih. Awal-awal di sedikit rekaman kan masih blank lah ya, nggak ngerti apaan sih itu apa mic ini frekuensi bla 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 kayak keluar kata frekuensi baru yang frekuensi Menyantol. gitu kan belajar di kampus oh ini gitu mungkin apa keuntungannya di situ doang sih Iya. nggak terlalu buta lah Iya. At least proses dan juga terminologi lah gitunya. Gitu. Tapi sepanjang kuliah SMA bermusik mah jalan wae tanya. jalan aja Hobi tanya. Dengan si Adit, Acil dan Fari. Iya kuliah mah Berempat tuh ya terus. 4 Wah, anjing solid pisan ya. awalnya sih ada Beberapa Kan Ari personil sama lain. Acil di Unpar Adit Maranatha kan Unpar sama ITB kan dekat jadi emang sering nongkrongnya ke Unpar jadi sering nongkrong lebih sering nongkrong sama Acil sama Fari Iya. beberapa kali pernah latihan sama anak-anak Kampus arsitek Unpar lain. Oh, anak-anak lain. sedikit. Tapi berjalan sini ya udah sisa bertiga udah tambah Adit gitu. Iya. Adit dari zaman SMA ngeband dari SMP malah SMP Pimpitina kan sekelasnya kalau nggak salah ya. Ketertarikan pertama dari Britpop ya. Apa yang campur-campur lah ya, tapi kalau nggak salah pertama banget mah ya yang ada di MTV aja kan di TV. SMP mah ya Iya. inilah apa Foo Fighters lah apa Tapi gue pernah semalam gue baca atau di interview di Mimiti Opatan dari awal berempat Britpop dan Stone Roses kalau nggak salah. SMA aja. Tapi mulai kelas 3an tuh udah mulai bosen tuh jadinya runut ke belakang misalnya Blur pada Kings ya udah cari Gali lagi kayak gitu. terus nyari kan ada film Trainspotting Betul. jadi Trainspotting nyari lagi film yang serupa apa nih gitu apa sih Acid House apa Ya. yang kayak gitu-gitu kan Iya, genre lah, mulai multi genre. terus keluar lah film Velvet Goldmine nah soundtrack itu tuh yang mengubah anjing ada lagu gini di Inggris tahun segitu Tuhan gitu Walaupun music David Bowie kan betul, kalau Goman walaupun konsep waktu itu di cover sama musisi lain kalau nggak salah ya di soundtrack itu. Tom York, ada Tom York. Betul kan, udah hot rats naon lah gitu kan kalau nggak salah. Terus itu keluar lah Iggy Pop gitu kan. Benar. Dari Iggy Pop ternyata
Sex Pistols nge-cover Iggy Pop. Iya, Dan Stepping gitu-gitu Stone, lah, Stepping Stone naon tah? Novan. Ya betul. Ya gitulah, jadi nyambung-nyambung. Nah, tapi lu kalau ditarik lagi Rek, kan bokap teh dosen kalau nggak salah ya. Dosen. Dari background keluarga musik bukan sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari bapak nggak ada. Kalau keluarga bapak memang ya bapak doang yang jadi dosen. Ya nggak ada yang musisi lah. Kalau dari ibu emang banyak anak band. Dari keluarga ibu yang cowok cuma 2, 3 pasti. Ada yang personal leader rollis kalau nggak salah. Yang Sahana teh, lu kata teh. wah. Jadi apa personal? Apa sih? Rollis ini apa? Organ. Dari on tap mana teh? Dari rollis teh. Oh gitu. Terus adik-adiknya ibu juga ya main band lah. Jadi dari ya kurang lebih kecil agak ada expose ke situ ya dari keluarga ya, ibu dari ya. kecil udah kayak sering dikasih kaset yang gitu. Ya. Zaman TK kan bapak sekolah ngambil S2 ke Belgia gitu. Ya. S3 ke Jepang. Jadi sering kayak dikirimin makanan lah. Ya rokok gitu dari Bandung dikirimin sama nenek gitu. Nah nyelip-nyelip tuh kaset dari om-om. Buat lo apa buat si ibu? Buat ibu. Oh gitu. Nah, kan nyetel yang dengerin sama juga. Mana? Ya apa lah, Michael Jackson lah, Phil Collins lah, apa. Iya. Gue baca yang di artikel Orange lu bilang memori pertama lu itu Thriller. Michael Jackson ya yang lu dengerin. Terus ada kompilasi British Invasion kalau nggak salah. Ya. Itu yang jadi pengaruh buat lu tuh ya. Pertama kali ibu beli CD, ya itu. Tanya. Ada The Kings, lu bilang kan, Led Zeppelin gitu ya. Oh gitu. Walaupun pindah ke Jepang 7 tahun, ternyata lu nggak ada ya aktivitas bermusik lo lebih sebagai penikmat waktu itu ya mungkin ya? Penikmat ya. Waktu SD-nya. Tapi informasinya, ya tahu sendiri yang pernah ke Jepang, lebih edan sebenarnya. Tapi lo tersedianya. Di SD pun udah terekspos? SD terekspos sama ini, Steppenwolf Born to be Wild? Oh gitu. Dari apa coba? Iklan gimana? TV. Iya, iklan apa? Mobil Nissan lainnya, kalau nggak salah. Kayak ini yang pakai. Pokoknya ada beberapa iklan pakai itulah. Born to be Wild ya. Ini lagu apa? Ya kan? Udah tertarik tuh. Terus ke toko CD ada. Toko CD. Yang maksud lu tadi lu bilang informasi di Jepang itu menggila dan banyak banjir lah istilahnya kan. Itu tuh lo digest juga, lo konsum juga. Kan lo di Hiroshima kalau salah kan, kota kecil lah kalau bisa dibilang. Sedikit kurang ya kesempatan untuk main ke record store emang nggak banyak karena tempat tinggal kan di kampung. Karena Hiroshima University di kampung gitu. Kampusnya apa di kampung. Kalau mau ke record store harus ke kota Hiroshimanya. Iya. Tapi sekalinya ke kota banyak tuh ya. Biasanya ya gitu. Android. Berawal dari misalnya wah iklan yang ada soundtracknya Steppenwolf, CD-nya yang mana nanya ke pelayannya. Ini yang mirip-mirip ini apa? Nanti SD teh mana teh gitu kayak itu teh. Sama ibu dong. Rental lagi. Rental zaman dulu tuh di Jepang tuh CD rental. Dibawa pulang dengar gitu. Pulang rekam. Tapi iya sih orang di Australia gitu tahun 88 ngalaman gitu teh. Ada rental CD. Lain rental sih, jadi kalau lo mau beli lo bawa pulang dulu gitu. Terus tadi balik kalau iya baru beli, namun teh balikin deh gitu. Bisa gitu. Cuma beberapa aja sih. Toko-toko non tah pawn shop non ngaran teh misalnya Pegadaian biasa gitu, jadi ningali itu boleh denger dulu nggak boleh, tapi ada deposit sih. Deposit lah gitu dibawa pulang, kalau ya oke ya ambil duitnya deh gitu, atau untuk nggak baik-baik lagi ya udah dianggap beli gitu. Oh tapi bisa dipinjam dulu deh. Emang penyewaan, jadi semacam penyewaan apa sih, VHS kayak gitu, film-film. Film juga ya dari situ. Bisanya. Ya kayak apa sih yang film-film anjir, gue pernah nonton pokoknya film aneh lah. Film Jepang, film Barat. Film Barat Hollywood. Tapi yang klasik misalnya. Hitam putih. Macam lah. Ya Breakfast at Tiffany. Tiffany, kayak gitu-gitu. Audrey Hepburn. Anak SD nontonnya lumayan
kalau di flashback nih, ini gimana sih gue nontonnya aneh juga ya gitu. Karena direkomendasiin. Ditemenin ibu dong tapi ke kotanya? Atau enggak sendirian? Ada host family, jadi kayak kalau di Jepang tuh banyak kayak keluarga orang Jepang yang mengayomi mahasiswa-mahasiswa rantauan lah. Oh gitu. Jadi seminggu sekali tuh kayak ngundang ke rumahnya, makan bareng. Nah, sama host family ini jadi dekat banget. Jadi seminggu sekali tuh suka nginep di rumah dia. Oh, oke. Hari Sabtu. Nah, yang udah hari Sabtu tuh dibawa jalan-jalan ke situ. Dibawa jalan-jalan dan selalu ditunggu karena hari Sabtu akan ke video store dan CD store. Oh gitu ya. Dan emang keluarganya juga apa ya, cukup sadar musik dan sadar film. Si anak-anaknya. Kalau si bapaknya si dokter gitu lah. Film barat terutamanya. Film barat terutama. Iya. Jadi kayak lumayan. Sebenarnya kalau umur sekarang tinggal di Jepang pada saat itu umurnya sekarang sih udah surga deh. Iya benar pasti. Oh, iya. Udah banyak referensi lagi kan, kota-kotanya udah terupgrade kayak gitu ya. Dan murah. Tapi 80-an kalau menurut gue justru, atau mungkin di sebelum lagi 70-an kan waktu mereka lagi ngebuka getol-getol ngadaptasi, setahu gue ya, ngadaptasi kultur barat gitu. Makanya di 80-an lahirlah band-band metal, ya band-band psychedelic rock lah. Bener, terus juga traveling band. Iya. Itu ke expose nggak sama grassroots atau musik bukan grassroots apa lokal talentnya Jepang tuh band-bandnya? Nggak sampai, jadi kayak mungkin itu kayak niche kan ya, tahun 70-an tuh agak niche mungkin. Apalagi tahun 80-an akhir, 90-an akhir lagi ya maksudnya halayak penggemar musik Jepang pada saat itu perhatiannya ke Amerikanya ya grunge dan ke Inggris Britpop gitu. Jadi mereka agak sedikit melupakan masa lalu musiknya. Oke. Jadi nggak ya kalau sekarang mah ya udah terkoneksi dengan internet jadi informasi gampang gitu. Cuman pada saat itu memang yang dijagokan itu oleh record store atau toko-toko ya kayak Tower Records itu ya memang musik barat kayak grunge dan Britpop. Iya. Tapi ya udah tahu kayak My Bloody teh udah tahu gitu. Iya, udah ada exposure-nya ya. Ada exposure-nya. Publikasinya gitu. Lu kelar SD balik ke Jakarta dulu ya, masalah 2 bulan gitu, lo ke Bandung ya. Terus di Bandung dan di situ baru dihadapkan dengan mungkin histeria, bukan histeria sih, kayak tren musik yang akhirnya bisa lo own sebagai diri lo sendiri dikala lo udah masuk SMP gitu kan. Apa sih grunge gitu kan, lagi Britpop lagi meledak ya. Iya, sama ini bedanya ya itu, kalau di Jepang selalu bersentuhan dengan orang lain dan tidak seumuran gitu. Mencari informasinya ke pelayan toko. Atau enggak ya kalau host family juga ya gue waktu itu SD, isi host family-nya udah SMA, udah kuliah. Jadi kayak levelnya beda kan. Iya, secara umur dan lain-lain. Referensi. Jadi ya beda lah, kayak dinamikanya nggak sama dengan balik ke Indonesia teman sekelas gitu. Teman sekelas. Peer lo, yang which is ngobrol lebih enak gitu. Ketemu Adit akhirnya. Ya ketemu Adit, ketemu Ican Ainbol. Terus anak-anak seniornya juga yang nongkrong di warung. Ya kayak kakaknya Gino lah. Approach sama musik berbeda nggak akhirnya? Yang Jepang tadi cuma penikmat. Jadinya ya itu. Sekarang jadi bergelora. Ketemu Saparua, terus ketemu yang doyan ngulik gitar juga, karena di Jepang nggak sama sekali nggak ada satu sekolah nggak ada yang belajar alat musik. Oh iya? Kecuali disuruh sama sekolah misalnya pelajaran seni musik gitunya. Ya belajar suling lah, kayak gitu-gitu, nggak ada gitar gitu listrik. Atau proses secara kontemporer gitu, ini lebih teknis atau apa namanya basic gitunya. Nah di Indonesia mah kumaha aing semua. Mana seni musik nggak diajarin kali ya? Nggak ada gitar. Iya. Angklung aja. Malah jeung batur, apa Kebalikan banget. Shock nggak lo waktu itu balik? Excited sih, bukan shock. Iya. Yang ini sih yang
ya gitu apa ya, dulu ngelihat musik teh di SD mah waktu di Jepang mah kayak ya budaya populer aja. Pulang ke sini teh kerasa banget anjing beragam ini ya, musik bisa ditangkap dan direalisasikan oleh masing-masing individunya beda-beda. Ya. Ada yang memang sukanya pop, hanya penikmat, sekolah ada. Ada yang memang pelaku musik, hobi bermusik, serius ada yang nakal gitu, bikin geng gitu. Terus tagging The Cure. Oh, coret-coret. Coret-coret tuh gitu ya. Aliansi sama band tertentu dan gue sebagai fans beratnya gitu ya. Kayak gitu. Dan lu nggak nemuin itu di Jepang waktu itu mungkin juga sih. Atau mungkin juga karena di Hiroshima jadi mungkin kota kecil dan nggak ketemu komunitasnya gitu. Sekali-sekalinya nemu kayak geng mentality dari fanbase. Itu ex-Japan doang sih. Ex-Japan, ya dulu paling gede sih ya. Orang melihat konsernya ex-Japan mah satu, misalnya area konsernya di sini, parkiran sini pada ngumpul semuanya kan, dandanannya rambut cucuk, warna-warna gitunya. Atau tuh sempat ngeliat waktu itu ya? Sempat ngeliat, cuma serem. Nah kalau pulang ke Indonesia tuh bukan serem, tapi kayak gue juga bisa jadi bagian dari itu loh. Gue juga bisa ke Saparua, berbaur semuanya, mau yang mohawk, mau yang gondrong. Iya. Mau yang punk, mau yang black metal. Iya. Semuanya ngumpul gitu. Nah menurut lo itu momen revelation lo nggak untuk lebih berserius di musik, atau ada lagi momen yang akhirnya mendorong lo kayak gue kayaknya pengen coba bermusik nih, serius di musik gitu? Mungkin zaman SMP SMA sih nggak mikir belum serius bermusik sih, lebih ke kayak nah ini yang mewarnai hidup nih gitu. Ini yang bikin seru hidup. Yeah. Kalau nggak kebayang sih zaman SMP SMA nggak bersentuhan sama musik tuh kayaknya agak apa ya? Nggak berwarna gitu ya, nggak hambar lah gitunya. Tapi mungkin justru karena pengalaman SMP dan SMA yang jadi semacam melatar belakangi jalan ke sini. Kalau nggak mengalami itu ya udah seperti layaknya orang biasa aja bekerjanya. Nah, maksud gue itu yang orang kan pasti kayak lo bilang, kita semua sebagai anak muda lah gitunya pasti terekspos dengan musik, apalagi di Indonesia menurut gue musik itu jadi salah satu elemen penting berkesenian orang-orang rakyatnya gitu kan. Tapi gue juga di SMA dulu dari sekian angkatan gue yang anak bandnya gitu, pada akhirnya survival of the fittest, cuma segelintir aja yang akhirnya benar-benar berhasil jadi musisi kayak gitu, yang akhirnya benar kayak gue coba deh gue mastiin. Dan gue itu terjadi waktu sama band lama orang Waiting Room kan, Waiting Room panggilin jeung si Buluk, udah gitu manggung di IKJ, terus di Gaya tuh baru ngerasain yang namanya excitement, kayak anjing orang ngeunah ya jadi wah ditonton orang gitu kan. Jadi ini kayaknya gue bisa serius nih di sini nih gitu kan. Dan juga memang diromantisasi sama masa kecil lah gitu kan, om-om orang di Bandung unggal liburan ka dieu fans Rolling Stone semua ningali posterna gitu kan, Mick Jagger segala gitu. Tapi titik kulminasinya di situ, manggung jeung Waiting Room, wah ini orang sigana representasi. Aya mana aya tuh juga gitu revelation yang momennya. Manggung sih. Jeung Nuk teh lain. Tapi pas manggung Pak Manuk mah masih junior lah merenya levelnya. Ya maksudnya nggak ditonton rame juga. Ya kayak lupa-lupa inget sih. Cuman yang pasti mah ya itu, gue juga merasakan yang sama, manggung dan mendapatkan respon. Ya betul. Itu teh sesuatu yang adiktif langka di umur-umur kita. Maksudnya kesempatan untuk tampil di depan orang dan membuat sebuah koneksi dan membuat aksi, terus berbalas reaksi gitu. Kan jarang ya. Ya anak SMP kalau mau melakukan itu bersandar pada bakat gitu. Jadi kayak kalau ngumpul bisa bikin nuansa dan suasana
perkumpulan jadi ceria, itu kan bakat ya, misalnya dengan ngelawak atau apa. Murni bakat kan. Bakat dalam artian bisa menampilkan diri di apa ya? Di depan kalau umum. panggung mah malah dikasih panggung. Ini mah kita ngumpul kayak gini terus ada yang ngomong, semua merhatiin gitu. Iya. Seperti itu aja juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh anak SMP dan SMA gitu. Iya. Nah ini yang bisa didapat oleh gua pada saat itu adalah panggung. Iya. SMA lah, mulai SMA. Dan adiktif lagi ya, kayaknya hanya hayang deui yang di jalan ke batur ya. Iya, diperhatiin, dapat perhatian orang ya emang adiktif kan, karena ya pada kesehariannya mah ngariung gitu, rame-rame nongkrong, ya ngobrol-ngobrol aja tanpa ada semacam satu sosok perhatian kan. Iya. Nah kalau di panggung mah enggak, semua temen gue ngeliatin gue gitu. Iya, iya. Gue harus ngapain nih biar nggak, ya gitu, pembawanya semacam kalau yang bisa ngelawak kayak Gebek, ngelawak. Kalau gue mah melakukan sesuatu supaya semua terhibur. Orang ngelihat juga. Mainnya harus bagus, nyanyinya harus oke. Iya. Lu considering diri lo natural frontman nggak di awal? Apa lo selalu jadi vokalis apa gimana? Nggak tahu, kayaknya enggak ya, nggak tahu Nggak sih. juga. Dulu sih nggak nyanyi, pas SMA mah nggak nyanyi. SMP nyanyi sama Nuk itu nyanyi. Sigit pertama dibentuk udah lo vokalisnya? Udah langsung. Jadi emang ditunjuk apa lo orang gue yang nggak tahu, lupa. Kalau nggak salah sih emang sebelum di Sigit yang sama anak-anak Unpar itu emang gue nyanyi doang kalau nggak salah. Belum main gitar. Tapi setelah di Sigit ya udah aja nyanyi aja lah. Lupa sih kalau bagian itu kenapa jadi nyanyi, sebenarnya lupa. Iya. Cuman suka nyanyi mah iya, kayaknya suka nyanyi. Dan akhirnya diantar ke posisi yang lo pegang sama Sigit waktu itu. Keluarga selalu dukung, Rek? Enggak. Ibu padahal kan yang kurang apa, cara tidak langsung ngeracunin gitu, tanda kutip. Ya di posisi orang tua sih kan Tanyanya lo akademis lah gitu ya? Lebih ke kayak ambil hikmahnya lah, coba gitu ya. Maksudnya dari keluarga, ya walaupun keluarga musisi, suka musik, mana yang sukses karena musik? Cuma satu. Iya sih. Iya. Itu aja, ya gitulah. Yang apa namanya, benghar duit saya. Ya ngomongin benghar juga nggak benghar gitu ya, walaupun nggak tahu sih ceritanya, udah almarhum juga, tapi ya bukan karir yang mudah lah. Bener, struggle lah pasti untuk sulit untuk dijalanin gitu ya. Ya sarannya sih ya udah kayak gini aja, yang steady aja, yang jelas-jelas. Tapi karena jadi dosen atau apa? Nggak steady. Nggak tahu. Ngebayangin lo jadi dosen. Tapi regardless lu obviously jalan terus kan gitu, tetap jalan terus juga karena ya itu tadi ya, waktu semasa SMP SMA yang kayaknya nggak rame ya, nggak ada musik kalau jalanin dulu, nggak dengerin lagu gitu, nggak ada atoh gitu ya, yang bikin jangankan musik lah, apapun kesehariannya dijalanin, nggak ada yang membuat kita excited. Jalaninnya 10 tahun nggak tahu apa aja. Kalau gue sih nggak kebayang harus ada yang membuat gue excited aja. Iya. Tapi uji sih yang tadi yang kita obrolin tadi, mungkin reaksi dari orang yang akhirnya bikin kita untuk berjalan lagi gitu. Berjalan lagi terus. Ya kalau manggung ya reaksi orang. Tapi di luar semua karir dan lain-lain pun, musik mah nggak pernah membuat gue pribadi merasa bosen sih kali ya. Iya. Nggak habis-habisnya ya. Iya benar. Kayak ada aja excitementnya ada aja. Yang bisa dipelajarin gitu kan. Bu Uci, itu juga yang akhirnya terjadi sama The Sigit mungkin ya, dalam artian ini kan bisa dibilang band profesional pertama lo nggak sih, yang apa namanya, yang dalam artian jadi bayar dan lo ngelakuinnya sebagai apa namanya, lo ada tanggung jawab di situ yang lo lakuin gitu kan. Pasti ada momen dimana menyatukan visi tadi dari berempat, pasti approach-nya awal-awal kan
kayak nyambi, wah fun lah gitu kan, jalan latihan manggung, yuk ayo manggung gitu. Cuma ada titik poin di mana kayaknya kita nggak bisa main-main lagi nih gitu. Kudu approach-nya kudu profesional, komit dan full time. Ada nggak momen kayak gitu dengan anak-anak? Kayaknya nggak ada. Karena gue kalau sama si Branaf itu sempat ada momen kayak begitu. Udah sedemikian serius, bukan serius sih. Demand-nya waktu itu kan manggung sibuk lah gitunya kan. Hari masing-masing ada yang kerja juga. Sambil kita duduk bareng, nih nggak bisa begini mulu gitu kan. Kita mesti ditentukan apakah mau terjun full di musik atau lu mau kayak begini-begini setengah-setengah. Sayangnya semuanya pada gue belum berani kayak gitu untuk full di sini. Jadi kita jalanin seperti aja dulu, seperti apa adanya, dan kalau memang ada demand untuk atau tuntutan untuk kegiatan bermusik kita cari celahnya kayak gitu. Ada momen begitu tuh. Akhirnya mah enggak ya, maksudnya kayak obrolan selewat kali ya, tapi nggak sampai ke ultimatum kita harus full time nih gitu. Kayaknya nggak pernah kasih ultimatum kayak gitu sih. Kalau nggak salah Fari dulu kerja juga ya kalau nggak salah kan? Semuanya keputusan sendiri untuk Fari. Udah saya mau full di musik, keputusan Fari. Walaupun tadi memang murni ya kasarnya pegawai tadinya kerja di instansi kayak Jimmy gitu. Kan, masih dulu kantor. Terus akhirnya tiba-tiba dia bilang, saya kayaknya udah mau cabut dari kantor, mau full time aja di musik. Oh gitu. Terus mulai dia belanja alat-alat kesadaran jadinya. Iya, jadi emang nggak terlalu demanding sih. Ya kembali ke soal Rizky Git adalah gua adalah Rizky Git itu tadi, kayaknya gua nggak pernah demand, Far kamu harus komit dong, chill gini. Kayaknya nggak pernah sampai segitunya keluar kata-kata. Masing-masing ya kesadaran masing-masing aja pada akhirnya gitu. Iya, tapi porsinya kesadaran dalam artian porsi gue sampai mana dan gue lakuin secara maksimal gitu ya. Iya kayaknya. Ini kayak ya untungnya nggak pernah secara bandnya nggak pernah memaksakan sesuatu kecuali ke diri sendiri. Maksudnya dalam artian berkarya nggak pernah memaksakan diri supaya sukses. Iya. Tapi lebih memaksakan diri supaya yang bagus aja, yang memuaskan diri kita sendiri. Okay. Jadinya kayak semua sikap itu tuh kayak menular ke dinamika anak-anak juga, kali nggak pernah menuntut yang lu mainnya harus gini dong, bla bla. Walaupun ada obrolan keceletot manggung dan lain-lain sih ada selewat, tapi nggak yang demanding dan ultimatum. Nggak sampai ke level agresi gitu ya? Lebih atau kayak konfrontasi gitu? Lebih, yuk latihan lagi yuk, ya gitu-gitu lah. Oh gitu. Atau kalau misalnya soal jadwal manggung yang berentrok karena kerja misalnya, lebih nyari solusi sih daripada kayak ultimatum dari dulu kayak Acil nggak bisa ya udah. Gimana jalan keluarnya lah yang longgar gitu ya. Oke. Terbentuknya Muner nih, eta teh lebih kayak setelah gue teliti juga kan, maksudnya di research gitu di channel-channel yang lain. Awalnya sih lebih dari materi yang band si Upser ya yang punya materi, terus akhirnya lo bilang ini sayang kok nggak dibeginin aja gitu. Iya. Dan cari vokalis kayak gitu. Cari vokalis. Ethan lo bisa dibilang lebih komunal mungkin, dalam artian lebih ya semua ciri juga demokratis ya. Komunal. Begitupun di Muner kayak gitu ya. Tapi kalau Muner kayaknya lebih komunal lagi. Iya. Atau enggak lebih nyantai lah, guanya lebih nyantai. Gue ngeliat di sini kita juga udah nyantai ini. Iya, tapi gue liat gini, di Muner lo kayak gue mungkin salah ya, lo kelihatan lebih fun, lebih kayak having fun dalam lo video klipnya lo bikin humor, joget-joget, terus juga kayak image yang dibentuk nasi Wadang Forever lah, kayak gitu kan. Sesuatu elemen kayaknya nggak ditemuin di Sigit gitu, bener nggak kayak gitu? Iya sih, beda emang. Ya pertama nggak nyanyi di Muner. Ya kasarnya kalau di Muner gue nggak ada tanggung jawab apa sih sebenarnya. Oh iya.
kayak apa namanya artistik kayak gitu kan. Karena mau aja. Ya sebenarnya dinamikanya mirip sama The Sigit. Tapi mungkin gue menempatkan diri di Mooner tuh lebih apa ya? Atau yang orang personalnya lebih mempercayakan gitu kalau ya. Sok main weler gitu ini yang handle gitu. Iya juga, cuman kadang juga nggak mau yang apa ya, lebih kalau merasa nggak tahu yang Sheila dan Tama dan Apsar ngerasanya gimana. Tapi kalau di Mooner lebih apa ya? Kan suka ada yang bilang super group. Iya, karena memang kayak effortless banget sih kalau main sama Mooner tuh kayak nggak butuh effort banyak supaya jadi jamming dan kepedean, walaupun agak kepedean. Mooner mah main asal juga bagus deh gitu. Anjing. Bagus dalam artian standarisasinya Mooner ya. Iya puas untuk diri sendiri ya, lah. Jadi nggak ada yang anjing manggungnya butut gitu teh, jarang gitu karena nggak ada sama sekali, nggak ada standarisasi mungkin Mooner teh. Iya kayak asal-asalan sebenarnya Mooner. Iya, gua cukup beruntung bisa ngelihat ya kalau Sigit mah udah sering lah ya, dan Mooner gitu. Kalau Sigit kan ada sense of mystical dan misteriusnya kalau ngomong ya. Mooner mah lebih lu ngelawak dengan yang lain dan kayak gitu. Jadi ya itu sih gue ngeliat kayak lebih relax. Tapi mungkin ya memang kondisinya memang dikonsepinnya, bukan dikonsepin juga sih, mengalirnya seperti itu. Mengalirnya gitu, seperti itu karena berawal dari ngebantuin Apsar aja. Iya. Lirik walaupun itu lo yang nulis, Om dan Tabiat. Oh iya, kalau lirik agak serius sedikit. Makanya gue pengen nanya yang kayak terakhir tuh naon? Meranau naon tadi? Apa judulnya tuh? Yang mana? Lirik yang terakhir. Video klip. Lirik Mooner, punten. Yang apa? Pokoknya gue baca itu salah satu itu kalau di Mooner kan lo berbahasa Indonesia ya. Dan itu kalimat-kalimat menurut gue sastra enggak juga. Jarang dipakai gitu, Rek. Bener nggak kalimatnya? Berkelana lain kalau nggak salah ya judulnya. Kelana. Sebenarnya mah apa ya? Ya serius bikinnya, cuman nggak ada standarisasi dan nggak ada target lah. Jadinya pendekatan nulisnya seriusnya sama dengan The Sigit, tapi nggak mempertimbangkan ini itu, nggak mempertimbangkan mudah dimengerti kah, walaupun The Sigit juga kayaknya nggak mudah dimengerti. Sigit kalau nggak salah belum ada Indonesia, malah yang baru ini akan baru pertama kali Indonesia yang akan dirilis. Malah jadi lebih susah bikin lirik bahasa Indonesia, padahal tadinya Mooner tuh buat latihan bikin lirik bahasa Indonesia aja deh gitu. Gini aja dah. Kok kata-katanya nggak enak ya, ini ganti sinonimnya apa, kamu harus jelas. Neangan. Oh ini bagus nih, masuk sama ininya apa, lafalnya. Formula gitu tapi jadi. Arkaik, anjing. Udah nggak pernah dipakai nih kadang-kadang. Pakai aja kan ada ya. Kan bahasa Indonesia setebal ini ya. Maksud gue gitu, anjing dia orang ninggalinnya emang aja ya bahasa Indonesia kalimat itu, tapi mungkin gue berasumsi kalau kayaknya ini ngambil referensi dari Amos gitu kan, lu ngelihat dan berusaha rekonstruksi gitu. Peribahasa sih, ya peribahasa itu banyak banget ternyata. Tapi bagai denai gajah yang berlalu itu saya peribahasa. Iya. Lu kenapa baru sekarang berkeputusan untuk mencoba untuk Indonesia, terutama di Sigit ya? Karena baru nemu celahnya kali ya, kayak. Iya. Ya dari dulu nemuin band susah gitu, kayak Berandal sudah bahasa Indonesia dari awal. Gue mencoba bikin nggak masuk gitu dengan lafal gue teh, nggak tahu kenapa. Rada hese nya. Jadi emang kayaknya bukan permasalahan bahasa, memang kayak permasalahan penyanyinya. Terkadang gue juga ada lagu, kalau benar kan nyampurnya Inggris Indonesia. Ada lagu kayaknya anjing nggak pantas Indonesia nih, mesti Inggris nih kayak gitunya. Dan bukan nggak ada diformulakan faktornya, emang kayak tewaya lah gitu, kayak gini-gini. Gue di Indonesia enggak nih, ada X faktornya yang kita nggak bisa jelasin ya gitunya. Kalau menurut gue mah lebih ke cocok sama orang yang nyanyiin apa enggak sih. Iya juga sih. Semacam
Orang yang si Buluk dulu di aduh jangan lu deh. Iya, Buluk jangan gitu. Gitu. Tapi akhirnya Buluk menemukan gayanya dia di Superglad kan. Iya. Ini memang kayak Ya itu tadi mungkin lebih ke gaya menurutnya, style lah apa kan delivery-nya gitu. Makanya di Moner dicoba, ya udah cobain dulu, setidaknya bikin dulu aja. Toh yang nyanyiin bukan lo ya. Ternyata bisa bikin walaupun dibilang apa sih? KBBI banget atau bodo amat. Iya. Yang penting nadanya enak gua mah. Oh iya. Oh emang ada yang berkomen seperti itu? Banyak sih di komen-komen di YouTube aja. Oh gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan di interview beberapa kali pun artinya apa? Artinya apa? Ya kadang gue jawab aja nggak tahu artinya. Waktu itu sih tahu artinya tapi sekarang lupa. Oh gitu, nggak saya nanya ke orang kali anyar. Oh karena gitu ya? Ya itu ya. Kalau Robert Plant bilang sometimes words has two meaning. Ya itu tadi, kadang satu kata yang kita maksud nyampe ke orang beda kan. Iya. Kadang juga apa yang kita ingat terhadap si sebuah kata juga makna yang kita maksudkan ke orang lain nggak akan nyampe, ke kita juga nggak nempel gitu. Ya bisa berubah-ubah gitu loh. Iya, di interpretasinya bisa ada berbagai cara. Yang mana gua simpulin adalah kata-kata mah nggak penting. Iya. Yang penting mah musiknya. Atau juga mungkin interpretasi lo apa ya mungkin itu penting buat dia gitu kan. Iya, kalau buat dia termaknai ya itu baru penting gitu. Kalau tidak ada satu orang bilang, oh maknanya begini ya kak, gini. Lalu ada orang lain bilang, apa sih, asal nyomot kata. Oh berarti buat orang ini mah nggak bermakna. Buat orang ini baru bermakna. Ya udah gue buat nyanyi yang buat yang merasa ada maknanya aja. Ya dari dulu gitu sih. Tapi kan apa namanya, eksistensi dari anak-anak insurgent sendiri gitu kan, which is jumlahnya udah pasti banyak kan di Indonesia kayak gitu. Bukti kalau ternyata lagu dan liriknya di Sigit walaupun berbahasa Indonesia ternyata ada terbangun koneksi sama mereka gitu kan. Ya walaupun nggak berbahasa Indonesia kan. Itu penting nggak buat lo tuh? Penting, ya itu justru yang membuktikan bahwa lirik mah nomor 2 sih. Iya. Di kasus Sigit lirik nomor 2 gitu. Terus menurut lo apa appeal-nya sampai ke mungkin ratusan ribu insurgents bisa connect dan ya pada relevan? Akhirnya semua ini cuman frekuensi kan. Anjing ya. Gimana maksudnya energinya gitu. Iya, energi yang terbawa oleh gelombang melalui medium udara gitu. Iya. Reseptornya apa, nyambung atau berosilasi dengan gelombang itu apa enggak gitu. Yang gue pikirin mah dari dulu bikin lagu ya walaupun gak pikirin gitu. Pendekatan untuk membuat lagu yang enak adalah pendekatan menuju si gelombang dan frekuensi gitu. Kalau pendekatan menurut gue ini ya, sudut pandang gue, kalau ada orang yang bikin lagu mengutamakan nada, mengutamakan harmonisasi dan komposisi semua itu dalam bentuk suara, itu sejalan dengan hukum alam fisika lah setidaknya. Kalau orang yang mengutamakan lirik mungkin miss-nya di situ gitu. Oke. Mungkin miss ke hukum alamnya bahwa ini adalah lagu loh. Iya. Universal language-nya gimana punya ada melodi dan vibe, energi gitunya gitu ya. Vibe dan energi yang ya pokoknya energi yang diterjemahkan ke dalam gelombang. Perasaan yang diterjemahkan ke dalam gelombang, bukan ke dalam kata-kata. Bahkan kita ngomong kayak gini pun mau kata-katanya bener kadang-kadang nggak nyampe. Benar. Yang bikin nyampe adalah raut wajah, cara menyampaikan gitu. Iya benar. Jadi kata-kata tuh sebenarnya bukan hal utamanya menurut gua. Iya sih. Dekorasi ya. Maksudnya ya kata-kata itu hanya yang tangible. Yang intangible yang kita ciptakan sebenarnya. Iya. Itu yang sulit sebenarnya. Itu kata-kata mah mudah. Iya, yang nyata, yang kasat mata bisa kelihatan gitu yang sebenarnya kalau gitu. Itu mungkin yang bikin akhirnya lu juga mempertimbangkan panjang sebelum merilis lagu, apakah secara intangible atau secara frekuensi tuh ini bakal nyambung nggak ya ke bakal nyambung sih. Salah satunya kan ada Gino, benar. ada Elvi gitu. Iya sih, make sense anjing. Gitu sih.
pendapat tentang rap gimana? Wah, atau hip hop sorry, Ya. yang itu kan udah Ya fenomena obviously- di rap juga mau nge-rapnya secepat apapun kalau whack mah whack aja gitu. Ya nggak sih? Iya. Yang rapper dari dulu kan yang MC berdebat soal siapa yang rhyme-nya oke, siapa yang suaranya oke, itu kan sebenarnya bukan kata-katanya doang. Tapi memang pembawaannya, Rakim gimana yang tadinya Deliverynya. iya delivery-nya yang rendah suaranya, itu kan sesuatu yang baru, dinamika baru. Bentuk frekuensi yang baru dalam musik rap. Register rendah, frekuensi rendah, energinya berat, bobotnya berat. Iya. Bukan Iya, kata-kata apa liriknya doang gitu. Walaupun memang elemen yang penting kalau dalam rap. Iya. Cuman delivery Gimana di apa suaranya, namanya? gitu lah. Dipresentasikannya kan ya. Iya sih. Lo pasti apa namanya? Eksplorasi musik elektronik dan instrumental atau ambient pastinya kan. Lo dengerin nggak tuh? Nggak terlalu dalam tapi dengerin. Gue sering ngeliat lo ngepost kayak apa ya, musik eksperimental dari Jepang, crowd rock, lo gitu kan. Itu mungkin lo di mana lo belajar apa frekuensi dan delivery gitu tadi ya, yang jadi reference lo. Cara kasat inilah ya. Ah, Ya maksudnya di jiga-jiga weh soalnya. Oh ini mungkin ya. Oh ini mungkin ya. mempelajari lah gitu ya. Coba dipahami dari contoh kasus yang sudah ada. Iya. Kenapa musik kayak gini bisa dinikmati orang? Kenapa gue bisa menikmati musik kayak gini? Iya. Figur musisi yang menurut lo berhasil ngerangkum esensi dan elemen formula frekuensinya walaupun tanpa ditemenin tanpa kata-kata tuh berhasil menurut lo siapa tuh? Gua maksudnya kita udah gue baca kan lo Brian Eno kayak iya gitu. Brian ini gitu yang lo Shark Move gitu kan. Shark Move. Siapa lagi Faris RM yang lo suka, tapi ada lagi nggak yang lebih kontemporer atau mungkin yang lokal? Yang lokal ya. Krisya kan lo bilang kan lo Ya, suka. Krisya tuh baru ya waktu SMP pulang ke sini sukalah Krisya, enak gitu. Waktu 80-an dong berarti, apa 90-an? Pulang ke sini kan 94. Iya. Yang ada di TV kan ya Krisya ada dong di TV. Ya? Ada dulu. Iya yang menurut gue itu udah apa namanya era dewasanya dia Udah tuh. dewasa. Tapi kan sempat ada kompilasi lagu-lagu terbaik. Betul. Itu album kaset itu teh yang Ya. favorit sampai sekarang karena lagu-lagu tahun 80-an, tahun 79, album Sabda Alam yang kayak gitu teh ada Iya. di si kaset itu. Iya. Ya maksudnya Krisya dari dulu suka, entah kenapa dulu merasa enak aja. Tapi emang dia kalau menurut gua Krisya tuh kalau walaupun notabene dia tuh sebenarnya lebih ke penyanyi ya. Penyanyi. Apa namanya mendeliverynya, tapi ada di mana dia keterlibatannya sama geng pegangsaan kayak gitu Iya, kan, iya. atau kalau dia udah nulis bareng Joki apa Eros Jarot gitu kan, Iya, itu iya. anjing itunya magis ya. Suaranya beda, jadi ada satu lagu yang sama. Ya yang bikin kan Yoki atau Guru atau Eros Jarot ya. Iya. Yang suka nyanyi juga ya Om Yoki ya. Nah, Ada satu lagu apa ya, Citra Hitam gitu. Om Yoki kan nyanyiin. Di album Sabda Alam kan ada Citra Hitam. Si PS kan pernah manggung sama Yoki bawain itu. betul. Pas gue juga main gitu. Apa nih bintang tamu ya waktu itu ya? Jak Soundcheck Monster, kan Jak nyanyiin Monster. tuh sama dia dinyanyiin. Cuman pakai piano dan synth doang. Anjing ini lagu apa ya? Anjing, ini lagu yang dinyanyiin Krisya. Beda banget ya, beda banget. Dua-duanya bagus, tapi Ngelihat pas lagi live tuh frekuensinya beda tuh yang lu beda tadi. beda cerita aja, udah beda cerita. Iya sih. Jadi kayak Om Yoki dengan latar belakang cerita kehidupannya seperti itu teh keluar di lagu itu teh. Iya. Citra Hitam, anjing poek kieu nyanyiin sama Om Yoki teh. Jadi kerasa lebih itu ya, lebih ajib lah gitunya. Dan sedangkan nama Krisya kan jadi ya dia kan selalu nge-layer vokal gitu kan. Nah, Seolah ada chorus, seolah enggak gitu kan. Iya. Itu udah ciri khas, tapi juga apa ya, itu yang bikin menusuk ke kalbu juga gitu. benar-benar yang nyangkut lah gitu. Nyangkut.
Gue sekarang jujur Rek, banyak belajar sama anak-anak muda yang ini ya, yang sekarang keluar gitu. Kalau menurut gue mereka execution wise itu anjing sih gue bilang kayak mereka tuh. Gue juga dekat obrolan lo di Gofar waktu itu lo bilang sekarang anak-anak sekarang tuh udah mikirnya udah kayak produk kan, merilis, dan kita yang kayak generasi kita gini hampir susah untuk keep up dengan cara mereka nge-marketingin musiknya kayak gitu. Tapi gue perhatiin gimana mereka nge-eksekusi lagunya sih, itu kayak effortless banget, ya kan, namanya kayak bisa terus keluarin materi kayak gitu kan. Gue belajar banyak terlepas dari kontroversinya anak-anak Fish atau terutama si Baskara nulis lirik kayak gitu kan. Anjing nih anak sih gila sih menurut gue itu kan, atau si Bam sama Elven kan kayak gitu. Kayak mereka bisa menciptakan liga sendiri kayak gitu ya. Lo ada nggak lo pelajarin dari gimana perubahan iklim atau obviously waktu kita baru mulai di awal 2000-an sama sekarang udah different ball game kan? Kayak gitu. Lo ada yang lo pelajarin nggak dari perubahan ini? Apa ya? Marketingnya kan udah jelas kita ngos-ngosan ngejar kan? Iya kan, gue liatin sedikit kayaknya kalau lagi ada promo baru gencar, terus kalau berhenti ya berhenti lagi. Gitu kan? Ada tim sosmed nggak Rek tapi? Ya udah nggak ada bahan lagi buat sosmedin gitu. Nah kan kayak gitu kan, kita kalau anak-anak sekarang mah ada bahan nggak ada bahan, ada aja yang mereka produksi kan gitu kan. Ya itu pinternya sih, kayak kok bisa ada konten terus ya gitu. Terus kayak kok bisa relate terus gitu. Kok bisa ngeluarin sesuatu yang relate terus sama konteksnya sama apa yang terjadi sekarang gitu. Misalnya ya umuran 20, belasan 20 dan sebelum 30 gitu. Lu merhatiin nggak perkembangan ini? Tapi di sisi lain jadinya yang gue simpulin sih, ya ada gue udah bukan 20 ya. Ngapain maksain jadi seolah-olah anak 20 gitu. Betul. Bukan diri lo sendiri lah gitu. Ya misalnya nyala jadi ini album pertama Brandas, ini saya punya kasetnya, sekarang dibawakan khusus Kang Langrekti Capri langsung dari Jakarta dibawain. Bisa tanda tangan, malu gua Ustaz. Ya tapi lu perhatiin juga ya maksudnya pergerakannya gitu ya. Ya merhatiin sih. Siapa band yang sekarang lu demen, Rek? Si Hakim, si Bapak gue doyan. Oh, Bapak ya. Terus siapa lagi yang kemarin lagi dengerin, siapa sih kemarin? Aduh. Kalau nonton YouTube selalu ada keluar iklan nama. Ada nama-namanya ya. Cewek lah, cewek. Aduh. Nadine ya? Suaranya bagus banget ya. Siapa lagi ya? Banyak sih. Tapi kalau perhatiin modus operandinya udah beda banget ya sama nggak usah jauh-jauh lah, angkatan kita lah gitu kan, kayaknya udah lebih prolific. Dagang banget sih kasarnya. Itu yang mau gue tanyain. Kayak yang lo ini tadi kan, kalau kita lebih mikirin frekuensi, gimana terdelivernya, relevansi sama audiensnya kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang mereka udah dipersenjatai dengan gimana gue nge-marketingin musik gue sebagai produk nih. Iya. Nah, menurut gue kita nggak ada nih kalau menurut gue ya. Harus dibantu lah kalau dibantu gitu. Ya. Sama ininya. Sama orang lain gitu. Nggak tahu ya. Mas-masan kalau kayak gitu? Nggak terlalu sih. Ya kalau dirasa ngos-ngosan bisa aja dirasa ngos-ngosan. Iya. Ya maksudnya kalau pengen ngejar kita jadi kayak Fish, kita pasti ngos-ngosan. Iya. Ya, matiin aja. Enggak apa-apa. Enggak pulang nih. Ya cuman itu tadi. Nah, kita mah udah bukan umurnya sih, tapi lebih kayak kalau gue sih pribadi, gue udah nyadar keterbatasan gue. Kayak gitu. Kayaknya gue nggak bisa sih ngejar kayak gitu, gue mesti ngambil partikel pembantu, supporting orang lain lah gitu ya. Untuk ngebantu gitu kan. Yang gue tanya tadi, kalau di Sigit ada ya, atau Munar mungkin. Kalau Munar mah kayaknya lebih muda-muda yang lain. Iya, walaupun lu juga udah kepala 3. Ya lebih kayak ini sih, nggak mau maksain sesuatu yang nggak gue suka aja sih. Iya. Tapi respon lu gimana dengan kenyataan kalau sekarang di industri musik lokal, terutama kita ya, udah nggak cukup cuma memikirkan musiknya lagi, tapi harus juga
mikirin gimana strategi gue sebagai penciptanya, mikirin bisnisnya juga nih. Respon lu gimana tuh? Kayaknya butuh waktu lagi buat belajar sih. Nggak terbekali dengan itu. Iya, kita dulu ya. Iya, jadi kalau saat ini harus ngejar band-band baru, Iya. musisi-musisi baru supaya bisa mengejar mereka, ya udah telat. Ya gue harus pelajari dulu deh. Iya. Ya nggak tahu kapan. Cuma maksudnya ya itu tadi kayak semacam gini lah yang Kahitna kan pernah diposting tuh. Bisa ngelihat kelihatan muda terus pakai brand-brandnya Supreme lah, Nike. Anjing. Ya benar-benar. Ya itu fail. maksain. Nyanyi sih. Fail banget. Iya. Ya maksudnya beda lagi kalau misalnya si Arman emang doyan. Emang ngoleksi. Iya. Bukan ditempelin nama stylist lo harus pakai Jordan, lo harus pakai ini, bukan itu. Jadi kayak apapun yang gue lakuin pengennya sih dibekali dulu gitu, dibekali entah hasratnya, entah ilmunya untuk melakukan itu gitu. Jadinya kalau misalnya mau marketing di Sigit supaya relevan dengan demografi umur 20-an, ya saat ini sih perlunya orang lain aja, nggak bisa. Tapi penting buat lo untuk bikin Sigit relevan sama audiens sekarang? Enggak. Nggak tahu, enggak sih. Untuk sekarang mau maksain jadi relevan itu aja sih kayaknya. Tapi persepsi lo sekarang, terutama album yang akan dirilis ini nanti ya, adalah gimana misi utamanya tadi adalah yang penting kita bikin musik yang menurut kita nggak, menurut personilnya dan menurut di Sigit sini nggak jelek lah gitu ya. Iya. Itu dulu ya. Kita dari awal juga nggak relevan atau dari muncul pertama apa relevansinya di dunia musik? Benar. Justru kita keberadaan kita tidak relevan. Benar. Jadi kita jadi game changer kalau menurut gua generasi kita waktu itu ya di awal 2000. Iya sih, anjing. Jadi maksudnya dari pertama juga nggak ngejar relevansi. Iya. Bener, paham. Iya kan? Ngapain kita main di Bibis? Iya. Gua malah, mungkin itu kesalahan gua sebagai musisi. Kenapa gua pengen ya relevan secara ininya kan. Tapi relevan di kalangan kita aja. Iya. Which is, tapi itu yang diiniin, kalau di Branlas mungkin gue being brutally honest aja ya, gue kadang-kadang yang masih perhatiin pergerakan kayak gitu, dan mungkin gue yang minta gue bukan ke anak-anak, mungkin lebih bukan relevan tapi lebih kayak kita jangan ngulang-ngulang yang udah kita lakuin dong gitu. Itu sih kalau gue gitu kan. Tapi banyak anak-anak lain, terutama Tony Bocis, sayangnya dia ternyata harus mundur gitu. Dia kayak justru ngomong, lu ngapain sih, kita nih di Branlas kita udah ada cirinya kayak gitu. Yang akhirnya terkulminasi di album yang akan rilis nanti kalau di kita gitu. Ya percampuran antara yang dulu-dulu sama yang materi baru lah gitu. Yang diharapin dari Sigit di materi baru apa nih, Rek? Ya, karena tidak mengulang apa yang sudah dilakukan. Itu juga sih udah pasti. Polanya itu pastinya. Iya sih. Ya. Dan menurut gue Another Day udah itu loh, ya ini kita nggak bisa ngejudge keseluruhan album lewat satu lagu itu aja kan ya. Tapi menurut gue beda sama di tour nih. Gue nggak tahu ya, tahu memang udah intensi lo ngerilis single pertama sebagai statement apa enggak. Tapi menurut gue udah beda sih sama di tour. Bener nggak tuh? Ya bisa dianggap statement lah. Emang disengaja beda lah. Iya. Emang disengaja. Ya nggak akan bikin Clove Dopper lagi, nggak akan bikin Black Cap lagi, nggak akan bikin Soul Sister lagi. Iya. Atau mungkin yang di tour juga kalau bisa jangan di repeat lagi gitu ya. Iya. Lagian kan kita juga nggak pernah bawain lagu-lagu di Sigit di atas panggung sesuai album gitu. Selalu berubah-ubah juga. Dimodifikasi, bukan dimodifikasi dengan sengaja lagi. Kadang-kadang karena lupa juga. Iya sih, gue sering lihat ada part-part yang justru lo panjangin, maksudnya gimana dinamika lagi manggungnya aja. Kalau dari Sigit ya. Iya, tiba-tiba ya seringnya sih gitu. Tiba-tiba misalnya jeda lagu nih, Fahri main apa, ya udah timpalin aja deh. Lanjut. Ya terus. Iya. Apalagi udah penontonnya udah menikmati atau ya gitulah responnya. Iya.
Kadang-kadang sesuatu jadi yang membangun malah jadi dijadiin. iya, kurangnya jadi kejutan juga ya buat Iya. mereka gitu ya. Buat kita sendiri juga kejutan, oh kesini. Kagak. Jadi songlist sama gitu, tapi beda. Prakteknya bisa Prakteknya lain beda. nih. Iya iya. Kapan nih kira-kira Rek, si album teh? Album mah nggak tahu, single mah pengennya tahun ini ada beberapa single lagi lah. Kalau album nunggu mungkin bisa ngumpul di studio tanpa was-was kali. Iya iya. Banyak Masih banyak panjang gitu yang mesti diselesaikan. sih, lumayan banyak sih. Oh, Kayak ya terutama drum sih, sound drumnya ada yang pengen diganti. oh iya. Presentasi kira-kira berapa dari 100% udah 40%, 50? 40 lah, 40-an. 40-an ya. 40-an. Mungkin akan makan waktu setahunan mungkin untuk diselesain ya. Soalnya juga kan udah kemarin ada video klip. Ya pengen ada video klip lagi juga. Iya. Jadi kayak sambil ngegarap video klipnya bareng Riyandi juga nih sekarang. Lagu baru maksudnya? Lagu Atau- baru. Oke. Dan Etern juga nggak pakai video klip sama sekali kan? iya iya. Ya ini sekarang. Oh iya ya, gue baru nyadar teh. Enak hati kayak kok gitu. Emang. Nggak tahu emang mau bikin video klip kan album pertama Visible ada video klip ini itu. Oh iya, rea teh. Pas Etern nggak tahu deh, ngobrol sama Helvi kalau nggak salah waktu itu mau bikin lagu yang mana video klipnya. Emang single yang paling jago yang mana? Beda-beda opininya. Ada yang sukanya Werewolf, Helvi sukanya ini. Iya. Jadi yang mana dong? Udah nggak usah bikin video klip lah. Iya iya. Tapi yang ini akan ada lah ya, Gimana ya akan ada. yang berikut. Munur baru aja rilis tahun lalu, jadi mungkin lagi kayak Munir lagi si Absarnya masih bikin riff-riff posisi dari Afsar ya tanya. Absar, nunggu Absar aja. Oh gitu. Terus si Sela juga lagi bikin nih ada nada bla bla ya udah. Baru dibikinin backing track kayak gitu. Oke oke. Selain ngebasket, naon Derek yang lagi diinin didalami ngegame mananya? Game PS, main PS. PS4. Itu mulai dari pandemi tanya. Enggak, PS mah udah punya 2 tahunan lah. Oh gitu. Jadi semenjak pandemi jadi main online. Oh. multiplayer. Sebelumnya cuma main yang single player aja yang kayak Final Fantasy gitu. Ya. Waktu luang jadi pasti lebih banyak kan, tapi gimana? Bank Records katanya lagi banyak bocor, Rek. Ditutup dulu dong apa gimana? Ya itu juga PR-nya banyak. Jadi banyak PR jadinya. Ya, online masih jalan tapi nya. Lumayan masih mulai mencoba lagi sih, kayak masa sih nggak ada yang mau beli vinyl lagi. Yang kemarin ngepost lagi vinyl apa ada yang beli gitu. Iya, Jadi iya. emang kayak Kudu itu sih. harus nampilin diri sekarang tuh ya. Buatnya toko vinyl. Anjing. Beli dong vinyl gua gitu. Ya harus gitu. Iya iya. Ya kalau toko mah oke lah. Kalau band mah enggak ya. Gua tuh band rock. Ya, ya. Gua paling kolektif. rock. Gini. Ya. Gitu. Nah, udah itu Rek, yang apa namanya? Ekstrakurikuler lah, nah udah gitu. Apa ya? Itu sih paling keseharian mah bangun, Ngabas. nyalain komputer, ngoprek session di Pro Tools atau enggak di Logic gitu. Kalau mentok nyari demo yang lain, kalau mentok nyari demonya Munir, kalau mentok main PS. Oprek-oprek di Nah, kalau bosan ya basketan. basketan, kan tiap hari ada Ya, ya. anak-anak main di lapangan mana jam segimana gitu, nebeng main basket. Nah. Itu aja sih. Tapi biar aktif lah ya pokoknya. Ya setidaknya ada yang dipikirin lah Iya, daripada iya, iya. ngelamun. Teroccupy ya. Maksudnya ya, kalau ngelamun kan jadi mikirin duit ya. Mending ayah dulu ya, kok Mending lagi aya, kerseret iya. kieu gitu kan. Ya deh Kang Rekti, atur nuhun pisan nih udah Terima kasih. menyempatkan di discuss. Masih jauh-jauh ke Bandung bawain Santai. Tar foto nih kita deh. 100 km. Sedap. Kita doain aja semoga album barunya di Sigit cepat terselesaikan, dirilis. Sedap. Jadi single lagi ya. Iya, beli Semoga vinyl Berandalas lagi. juga bikin vinyl lagi. Sedap. Ya, mudah-mudahan tuh kalau kurang masih karena tahun ini dikejar nih Rek, kalau dirilis ya. Mudah-mudahan gue lah. Kayak gitu ya, semoga kita Lancar. ya semoga kita cepat membaik keadaan, virusnya juga corona bisa terselesaikan walaupun kapan tahu ya, biar kita juga bisa manggung ketemu lagi main Ya. pada. Oke, atur dulu Rek, nanti ketemu lagi kita. Lagi.
Siap. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa saksikan Discuss setiap Jumat sore jam 5. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sold out.